Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hatiku tenang berada dekatnya Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatnya Yesus, pelihara hidupku. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hatiku tenang dekat Engkau Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Oh, di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati manusia itu hanya bisa mendapat ketenangan sejati ketika dia dekat dengan Tuhan Yesus. Mari saya mengundang setiap jiwa-jiwa, datanglah kepada Yesus, maka setiap bebanmu akan mendapat kelegaan. Amin. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu pemirsa terkasih. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku di saat aku merasa tak sanggup lagi. Di situ tangannya bekerja, pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Mana nih pribadi-pribadi yang terberkati, saudara-saudara yang ikut live ini di kota mana sajakah? Silakan ditulis di kolom komentar. Saya mau tanya-tanya dulu ini. Dari kota mana saja selain Manado, selain Balikpapan, ya. Saya mau pastikan juga ada yang ikut dari Samarinda, karena hari ini Samarinda dapat berkat Tuhan. Pastor Andi berkunjung untuk memberkati dan membawakan doa-doa untuk masyarakat di Samarinda yang akan dilaksanakan sore ini 23 Januari 2026 jam 5 sore WITA bertemu di GOR Sempaja. Sejak kemarin hiruk pikuk sudah terdengar bagaimana ketika tim gladi bersih ya untuk acara dan juga panitia mengkonfirmasi pester ini banyak sekali yang mau datang dari luar daerah, luar kota, luar Samarinda. Wah, saya senang sekali. Urapan doa menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Surabaya menyapa, terima kasih. Medan juga menyapa, Sumba Timur menyapa, dan mana tuh lagi? Ada yang dari Salatiga, ada yang dari Solo ya, doakan juga Solo ya, nanti satu kali jalan Solo, Kudus, Semarang, Malang, Surabaya itu sekali trip ya, Jogja ya. Doakan pesta juga Tuhan suruh dan juga Tuhan kasih stamina fisik yang baik, karena ketika turun ke kota-kota itu dibanjiri jiwa, lautan manusia datang dan mereka rindu sekali untuk bisa merasakan, mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada dari Kaur Bengkulu, ada dari Balige,
ada dari Bandung, wah, Mojokerto, ya, Malalayang juga ada, Cibinong, syukur sekali ya, dan juga mana lagi tuh, Provinsi Riau, Belilas, Siantar, Malaysia, Cikarang. Senang sekali ya. Loh, tapi dari tadi saya kelihatannya belum melihat Samarinda loh. Wah, Samarinda mana ini? Apakah tidak adakah yang akan saya kunjungi kotanya sore ini, tidak ikut live streaming kah? Halo semuanya, teman-teman panitia, tidak update kah? Iya, Lampung ada, Wanea juga ada, Kupang, NTT masuk ada, dan wah Samarinda ada. Baru satu saya temukan Samarinda. Mana suaranya Samarinda? Karena sore ini Pester akan hadir di Samarinda. Ada Sangatta, Kutai Timur. Saya konfirmasi kemarin Samarinda, Sangatta, Bontang, Tenggarong, Kutai akan datang juga di Sempaja sore ini. Kendari menyapa Mamasa, terima kasih. Sampit, halo Bapak Koteng Richard ada di Bekasi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, dari saya sudah baca jumlah kota-kota yang hadir. Kesenang juga ada yang pasar ya. Ada Paku Weru, terima kasih ya. Malang, Sidoarjo, Makassar, Tobelo, Purwokerto. Mari, masih ada yang tanya, Samarinda di mana? Silakan dibagi informasi ini. Sore ini Jumat, Pastor Andi akan berdoa di Gor Sempaja, Samarinda. Pastikan informasi ini sampai kepada jiwa-jiwa yang selama ini menunggu, merindukan untuk bisa ada kebaktian bersama Pastor di Samarinda. Dan sore ini di Gor Sampai Samarinda, serah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Glory to God. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Amin. Yesus kan memberi ketenangan sejati. Yesus kan memberi ketenangan sejati. Hanya dalam Yesus ada ketenangan sejati. Glory to God. Amin. Yuk, saatnya kita untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, yang membagikan, yang memposting ulang, yang mau men-share, yang mau juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Pemirsa yang terkasih, melalui renungan singkat hari ini, Tuhan lewat berita firman akan memberikan saudara sebuah cara pandang yang berbeda. Hikmatmu akan bertambah menjadi luas, dan apa yang selama ini kalau ada yang gelap engkau lihat dalam hidupmu, engkau akan melihat ada cahaya terang di sana. Firman hari ini akan mengingatkan kita
bahwa kita di dunia ini hanyalah menumpang, bukan pemilik. Kita hanya dipercaya untuk pengelola sementara. Biarlah firman Tuhan kita dengar menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap manusia itu sebetulnya tidak permanen di bumi, tapi sementara menuju antri jalan pulang. Seperti apa firman Tuhan? Marilah bersama-sama kita akan membuka ayat-ayat suci firman supaya kita boleh sama-sama dikenyangkan makanan rohani. Rohani setiap kita boleh terus bertumbuh menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Markus pasal 8 ayat 36. Saya meminta setiap ayat suci yang saya sampaikan diketik di kolom komentar, lalu segera serentak bagi, share, posting ulang, agar setiap pagi kerinduan saya media sosial dipenuhi kemuliaan sabda firman Tuhan Yesus. Saya akan membaca yang pertama. Bapak Ibu tahu tugasnya meng-share, mengketik, dan membagikan. Dari Markus pasal 8 ayat 36. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ada tertulis firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita punya banyak hal tapi tidak punya ketenangan? Apa gunanya kita punya banyak harta tapi tidak dalam keselamatan atau menuju pada kebinasaan? Yang berikutnya saya akan membuka beberapa ayat untuk kita bersama-sama boleh mendasari renungan hari ini. Di dalam berikutnya Pengkhotbah pasal 5 ya, ayat 10 sampai 12. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 sampai 12. Ya, terima kasih. Setelah diketik, silakan di-share ya. Puji Tuhan, terima kasih. Yang kita share ini, saya mengajar saudara-saudara melayani, membagi firman. Baik. Pengkhotbah 5, 10 sampai 12 ada tertulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 11, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya pemiliknya selain daripada melihatnya? Di sini mau dikatakan bahwa ada orang yang hanya mengumpulkan tapi tidak menikmati. Apa yang dia bisa dapatkan untung atau rasa bahagia selain hanya melihat orang lain menghabiskan? Ayat berikutnya, enak tidurnya orang yang bekerja,
Meskipun pas-pasan toh, tapi enak tidurnya. Yang penting ada rasa syukur. Baik ia makan sedikit kah maupun makan banyak, relatif. Ya, relatif banget itu. Karena setiap kita beda porsi. Kalau saya dulu 3 porsi sekali makan. Sesuai body bro. Sekarang sudah 2 lah. Kalau bisa 1 porsi aja. Tapi cukup. Karena Tuhan kasih berkat sama kita masing-masing cukup. Tuhan tidak memenuhi segala permintaanmu. Tapi Tuhan mencukupi apa menjadi kebutuhanmu. Ya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit kah atau dia makan banyak, ya. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kenapa? Karena sia-sia dia hanya mengumpulkan harta. Tanpa rasa syukur, itu hati akan jadi serakah. Tahukah Bapak Ibu, hati serakah itu saya umpamakan seperti lubang sumur tanpa akhir. Apapun yang dilempar masuk itu tidak pernah bisa memuaskan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita melihat 2 ayat lagi. Lukas 12 ayat 15. Puji Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Terima kasih, saya bacakan ya. Lukas 12 ayat 15 ada tertulis. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah loh, hati-hati dengan ketamakan dan hati-hati bergaul dengan orang yang tamak. Ya, karena setiap ketamakan kalau tidak bertobat, itu menjadi dosa yang akan membawa kepada kebinasaan, serakah, ego. Hari ini Tuhan yang ditinggikan, di akhir zaman harus Yesus yang diberitakan, bukan ego manusia. Jangan hanya kita melabel yang rohani, tetapi di sana sebetulnya kita meninggikan organisasi, nama gereja atau sosok manusia. Janganlah demikian, karena itu adalah dosa. Dan ingatlah hal ini, setiap dosa akan dihukum. Setiap perbuatan yang salah, kalau tidak bertobat, akan dimintai pertanggungjawabannya suatu hari nanti. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang, khususnya orang Kristen nih, yang tamak. Ya, tamak itu apa? Meskipun sudah ada berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Orang yang tamak itu adalah orang yang tidak pernah puas. Tapi orang yang selalu mengucap syukur, dia selalu merasa cukup. Dan hati-hati kalau kita tidak bisa kendalikan hati kita serakah, rakus, tamak. Itu selalu membawa kita dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, setiap dosa suatu hari akan dihukum. Berbahagialah kita kalau hidup hari ini, hidup di dalam Yesus. Dalam Yesus ada penyediaannya. Mungkin pas-pasan. Seperti doa Bapa kami, berkatilah kami makanan hari ini secukupnya.
Mungkin pas-pasan lebih baik daripada melimpah menuju pada kebinasaan. Pas-pasan tidak apa-apa, karena dunia bukan rumah kita. Kita sedang antri menuju jalan pulang. Sorga adalah tempat rumah abadi orang-orang percaya. Karena Tuhan menjadikan langit dan bumi ini, dan kita ini hanya numpang hidup di dalamnya. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jangan kelupa itu. Jangan sampai kita jadi orang-orang percaya yang memuja-muja manusia sampai kita menyangkal Tuhan. Semua manusia, raja-raja, saya waktu studi tur ke Mesir Bapak Ibu, di sana raja-raja, ada piramida di sana, bagaimana di sana keturunan Fir'aun, ya, orang-orang Mesir dengan dia punya emas-emas, dengan istana, dengan kemewahannya, dengan wangi-wangian parfumnya begitu mencolok. Tetapi semuanya kalau waktunya Tuhan mati. Ada juga beberapa mumi-mumi yang diawetkan di sana, tapi mati. Janganlah kita berlebih-lebihan untuk menyanjung manusia. Biasa aja keles, ya. Sanjunglah Tuhan, pujilah Tuhan. Penyembahan kita harus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, dari beberapa ayat-ayat firman yang sudah kita baca menyadarkan kita semuanya bahwasanya di dunia ini sementara. Apa yang tampak berkilau di dunia ini tidak semestinya lah semua kita harus ambil, ya. Kalau saudara-saudara jalan di supermarket, banyak sekali tawaran-tawaran indah. Bagi saudara pecinta otomotif, kalau jalan di showroom, dealer motor, mobil, banyak sekali hari ini keluaran baru, mobil listrik atau motor listrik teknologi canggih dari Cina, ya. Tapi saya mau ingatkan diriku sendiri dan ingatkan semua pemirsa bahwa apa yang tampak indah, berkilau, menarik di dunia ini belum tentu semua boleh kita ambil. Tidak semua layak kita nikmatin. Sebab apa Bapak Ibu terkasih? Sebab semua pilihan itu ada harganya. Orang dunia berkata ada harga, ada rupa. Seringkali orang terpukau dengan silaunya yang menarik itu, indahnya, daya tariknya. Tapi mereka harus membayar harganya. Makin canggih, makin mahal. Kecuali sekarang produk Cina, canggih tapi murah. Itulah menanya produk Cina. Apapun itu, semua pilihan pasti ada harganya. Ingatlah, dunia bukan rumah kita. Kalau kita semakin sedikit yang kita genggam, justru membuat kita lebih ringan melangkah pulang tinggalkan dunia yang fana ini. Tapi semakin banyak yang engkau miliki, engkau genggam, engkau pertahankan, justru semakin berat hidupmu.
untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu terkasih, lewat renungan ini semua sampaikan, janganlah kita sibuk terlalu banyak menggenggam sampai-sampai kita lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Hidup ini, saudara-saudara, terlalu banyak pilihan, banyak dinamika, ya. Ibaratnya dunia itu begitu banyak rak-raknya yang ditawarkan. Seperti kita bebas mengambil apa saja. Mimpi, ambisi, harta orang lain dengan cara-cara tidak jujur, korupsi, ya. Kita bahkan rela merusak relasi untuk mencari pengakuan. Semakin banyak yang kita, kalau istilahnya di TikTok itu keranjang kuning. Semakin banyak kita masukkan di keranjang kuningnya TikTok, ya, saya sedang live di TikTok ini, ya. Semakin banyak item barang toh, tetapi semakin mahal yang dibayar. Jangan lupakan hal itu, ya. Tapi kan Pastor, saya punya uang banyak, nggak ada masalah dong dengan saya bayar di keranjang kuning, check out semuanya, CO. Nggak masalah dong. Ya, memang tidak masalah. Tetapi jangan lupa bahwa hidup ini tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, kenapa? Ada payment, ada harga, atau ibaratnya kalau kita belanja supermarket nih, kita nggak bicara online nih, ada kasir toh, ada kasir yang menunggu untuk kita bayar barang-barang kita ambil. Tetapi di sana jangan lupa, bukan hanya kasir kita membayar, tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita juga harus ingat bahwa kita sedang antri. Apalagi kalau produk-produk yang laku, yang lagi happening, itu orang rela antri untuk membayarnya, membelinya, memperebutkannya. Oke. Pastor, nggak usah singgung deh. Saya punya uang kok. No problem is money. Cicie. Tapi ingat, kamu sedang antri. Kamu sedang antri. Antri kemana? Antri untuk pulang. Sebab semakin banyak yang engkau miliki, semakin banyak pula yang membuat engkau khawatir. Semakin banyak yang engkau genggam, semakin membuat engkau banyak pikiran. Takut kehilangan harta, takut kehilangan barang. Pengkhotbah jelas sudah menulis tadi, siapa yang mencintai uang, di dalamnya barang-barang branded, merek-merek, atau bagi Anda yang sosialita, cowok-cowok metropolitan, ingat, semakin banyak yang engkau genggam, semakin banyak beban yang engkau harus tanggung, dan semakin berat perjalanan untuk pulang. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, dengan beban yang berat di dalam hidup manusia,
itu akan memperlambat langkah-langkahnya. Padahal manusia itu hidup bukan tergantung banyak atau sedikit hartanya. Toh kita lahir telanjang, kita juga nanti pulang telanjang. Kita pulang gak bawa apa-apa, hanya bawa satu, iman Yesus. Kiranya renungan singkat ini membuat kita semua terbuka dan mau belajar rendah hati bahwa semua yang terkilau menarik di dunia tidaklah harus kita miliki. Pilihlah sesuatu yang bijaksana. Lakukanlah waktu-waktumu yang membangun imanmu, agar saat perjalananmu usai di dunia ini, kita pulang dengan damai dan jiwa kita pulang dengan utuh sebagai pemilik hidup kita. Yesus Kristus, Dialah mempelai surgawi kita. Saya kira cukup renungan hari ini. Dan saya mau tanya, siapa yang terberkati dengan renungan ini? Kalau terberkati, saudara-saudara bisa ketik saya terberkati. Puji Tuhan. Tadi satu kalimat firman Tuhan keluar dari mulut saya, satu renungan, satu pencerahan. Kita lahir telanjang, dan kita juga pulang nanti toh tidak bawa apa-apa. Mari milikilah hati hineni, hati sebagai hamba. Biarlah firman ini membawa setiap hati bisa melihat cahaya Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin. Amin. Kau tak membawa apapun juga saat kau datang ke dunia telanjang lahir. Baik, kau tinggal semua. Pada akhirnya, saat kau kembali ke tanah, inilah yang kita punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan utus, aku mau melayanimu Tuhan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ingat, lahir telanjang, pulang juga nggak bawa apa-apa. Biarlah sepanjang hidup kita, panjang atau pendek, kita nikmati, syukuri. Pernah ada, pernah hidup, pernah tahu rasanya. Hiduplah, terimalah Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke sorga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kita masuk sesi berikutnya, yaitu berkat untuk air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan air minum dan minyak yang mau diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di tangan kami ada air dan minyak, ya Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu yang turun atas kami semua, pribadi-pribadi memegang air dan minyak, diurapi. Kalau engkau sakit, diurapi dengan kesembuhan ilahi. Kalau engkau mau melayani, diurapi untuk melayani jiwa-jiwa, sembuhkanlah orang-orang sakit. Diberkati air minum dan minyak di tangan Anda. Jadi berkat kesembuhan untuk penyembuhan segala penyakit. Ada keajaiban kesembuhan ilahi terjadi lewat air minum dan minyak yang diberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Airnya boleh diminum, minyaknya dioles dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kita boleh sehat semuanya, sehat selalu, dan panjang umur. Amin. Puji Tuhan. Terberkati ya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Segar banget. Rasanya sembriwing gitu. Masuk di badan langsung kayak apa ya? Ada air es itu. Padahal kan tidak dingin airnya. Ada sentuhan kuasa di tubuh ini lewat air doa. Ya, di Samarinda nanti di Gor Sempaja, kalau ada yang mau datang,
mau diberkati airnya, mau diberkati minyaknya, diinfokan sekarang, bisa dibawa nanti Pastor Andy semaksimal mungkin, sekuat saya. Selama saya masih bisa, nafasnya bagus, berapa banyak orang pun saya akan turun menyapa, menyalami, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada minyak dan air atau saudara ada yang mau didoakan, bawalah form doa supaya saya bisa mendoakan untuk menghardik penyakit-penyakit di tubuh Anda. Ini pesan untuk setiap kota di mana Pastor Andi akan hadir untuk memberkati doa-doa penyembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Ya, mengucap syukur buat firman Tuhan, ya, atas apa yang sudah kami dengar. Firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua dimampukan oleh Tuhan Yesus menjadi pelaku firman yang setia dari apa yang Tuhan ajar kepada kami. Roh Kudus tolong kami menjadi anak-Mu yang setia, pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita yang terberkati. Ayo jangan pelit di subscribe, di follow media sosial Pastor Andi. Dengan demikian Anda ikut membantu partisipasi mengembangkan plan medsosnya Pastor Andi agar setiap hari lebih banyak orang terjangkau. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama untuk doa-doa dan live streaming bagi saudara-saudara sekalian yang setia ini. Terima kasih ya buat kebersamaan indah. Like, di share, dislike, di ini saja, di skip aja. Terima kasih. Dadah. And bless you. Kiss by Dor. Tuhan Yesus setia banget. Dadah. Bless you. Di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau
rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu
datang peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.